Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,75% dengan total market cap mencapai di 3,14 triliun US dollars. Nah, jadi overall koreksi, tetapi koreksinya lebih cenderung besar altcoins lagi-lagi ya, karena Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,11% gitu ya. Oke, untuk BTC sendiri sih sebenarnya bisa dibilang kayak nggak kemana-mana ya. Basically kemarin ngebuat doji ya, jadi doji lalu ini arguably juga nyaris doji ya. Ini beberapa hari terakhir Bitcoin cenderung extreme flat begitu ya. Dan sekarang udah nggak kerasa udah masuk ke Senin lagi ya, tinggal kita lihat aja nih ya pelanjutan tren atau pertanda ini mulai ada reversal. We'll see ya. Kita lihat apakah Bitcoin bisa reclaim 97.500 atau enggak ya. Kalau dia bisa mulai reclaim di sini berarti mulai ada perlawanan dari para bulls begitu ya. Ya, tapi kalau misalkan masih gagal lagi ya udah possibility-nya lebih cenderung bisa koreksi sampai ke 91.906 ya. Nah, PR terbesar dari Bitcoin lagi-lagi adalah mempertahankan 91.906 begitu. Kenapa? Karena kalau sampai ini tembus ya, ini memberikan sinyal terhadap market bahwa oke, momentum bearish kali ini lebih besar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau kita perhatiin ya, di sini ya, di Desember lalu juga di Januari awal, ini berapa kali di retest kan? Nah, tetapi saat di retest berhasil mempertahankan support. Nah, kalau sekali lagi jadi kalau sampai ini jebol ya, ini para traders, para investors akan melihat bahwa oke, ini ada pelemahan tren lumayan signifikan. Karena sebelumnya, ya bahkan bukan cuma sebelum, tapi beberapa kali sebelumnya seperti di sini dan di sini 91.900 nahan. Kalau sampai jebol, ya lagi-lagi itu memberikan sinyal bahwa kali ini lebih bearish dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya. Oke, itu untuk PR dari Bitcoin yang bisa dibilang masih nggak terlalu beda jauh dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya sih ya. Tapi yang mungkin sedikit mengagetkan adalah gua pikir gini, ini udah berapa kali ke reject, ini kayaknya bakal turun lebih dalam, taunya enggak ya, doji lagi begitu. Jadi mungkin para bulls pun masih belum mau nyerah ya. Jadi ya tinggal kita lihat next movementnya apakah reclaim atau koreksi begitu ya. Oke. Untuk weekly ya close-nya ya nggak bagus ya dibilangnya ya, karena kan dia membuat suatu lower high di sini. Tapi ya minimal gini deh, kalau mau ngomong ya minimal kemarin nggak terlalu nggak sampai membuat lower low lagi, cuma nge-wake tapi nggak membuat lower low begitu ya. Tapi kalau ngomongin struktur ya pecah struktur tuh nggak pernah bagus begitu, itu menunjukkan ada pelemahan tren. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa juga di sini ya bahwa BSB sudah semakin mendekat ya. Jadi BSB kita bisa lihat, ini Bollinger Band. BSB itu di sini ya. Nah, untuk BSB ada di angka 88.800 sampai 89.000 begitu. Jadi lumayan dekat sama harga running sekarang ya. Apakah ini perlu retest ke BSB ya? Mungkin ini dalam momen sungkem begitu. Buat lo yang tahu sungkem mungkin udah lumayan lama di TCI ya, karena gue udah lumayan lama nggak bahas soal sungkem ya. Nah, jadi sungkem ini adalah satu kejadian yang lumayan sering terjadi di cycle sebelumnya. Tadi ini kita ubah dulu ke logaritmik ya biar lebih gampang dan pindah dulu ke indeks. Nah, kalau ngomongin sungkem tuh lebih sering terjadi di masa-masa ini nih. Nah, masa-masa cycle 2015 sampai 2017 ya. Nah, kalau sampai Bitcoin sering sungkem ke BSB ya dan mantul di BSB itu enak dan very predictable begitu. Ini bisa dibilang adalah cycle favorit gua, karena serius kalau lo ngerti TA dan lo tahu BSB gitu ya, ini cuci kering pakai asik gitu ya. Ke atas sudah overbought, lo mulai TP dikit-dikit, ke bawah lagi ke BSB akumulasi lumayan banyak kan, naik lagi. Wah, ini asik ya. Nah, jadi cycle kali ini tuh bisa dibilang kerasanya kayak sedikit campuran dari cycle 2015-2017 sama 2018 sampai 2021 begitu. Jadi di pertamanya lumayan mirip kayak di 2017 begitu. Ini sungkem kan, tapi sempat jebol, begitu naik. Nah, udah naik kayak begini ya mulai dari Oktober 2023 lebih mirip seperti di cycle 2021, lebih eksplosif, bam ya, eksplosif, lupa koreksi, ujung-ujungnya dapat 6 bulan sideways. Ya, sideways cenderung bearish lah. Begitu ya.
Nah, kita lihat apakah sekarang akan kembali lagi ke ini, kembali lagi ke pattern sini atau enggak ya. We'll see, we'll see. Kita lihat kalau dia berhasil mantul di BSB, ya ada kemungkinan ada kemiripan lagi seperti di cycle 2017 gitu ya. Oke, itu overall ya untuk Bitcoin. Jadi makronya kita udah bahas. Ya tinggal kita lihat sampai ke 91.000 nggak atau bahkan sampai ke BSB nggak gitu ya. Jadi ya kalau sampai ada yang gini, kalau sampai ada yang takut, aduh bang, takut nih bang, strukturnya kalau jebol nih 91.000 tamat dong bang. Nggak juga sih, kita masih punya BSB juga ya, which is itu adalah support yang cukup kuat juga gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya sih kita akan lihat dulu indeks dolar. Sorry bentar. Indikatornya mana Bollinger Band. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya dia ke-reject oleh 109,251 ya. Terakhir dan ya sekarang kayaknya stuck di antara ya bukan stuck lah. Sekarang lagi ada di range 109.000,2 sorry bukan 109.000 ini kayak BTC gue bacanya sorry 109,251 sampai ke 107,083 ya. Nah, kita lihat apakah dia akan tetap stuck di sini atau jangan-jangan nanti MA20 bisa naik ke atas dan mulai membantu ya apa namanya sebagai support. We'll see ya. Oke, next Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini ya. Untuk di daily-nya sih hari ini sorry berarti tadi weekly ya. Nggak pantesan sedikit aneh ya. Oke, sorry. Untuk di XY-nya tadi TF-nya gue belum pindahin dari weekly ke daily. Untuk daily dia masih ke-reject oleh MA20 begitu kemarin ya. Hari ini mulai retest lagi. Kita lihat apakah dia akan reclaim atau tidak begitu ya. Untuk Bitcoin dominance kondisinya itu ya menguat lagi ya. Menguat lagi, makanya hari ini cenderungnya merahnya lebih dalam untuk alts begitu ya. Ya kalau untuk urusan ini sih ya lagi-lagi gue gampang, gue akan tetap mengingatkan ini aja balance sheet. Ya. Kenapa sih bang kok naik terus ya balance sheetnya turun terus? Masih QT ya sudah cenderung subur BTCD ya bukan BTC tapi BTCD gitu. Jadi ya harus bersabar dan ya kalau ditanya jadi cara paling efektifnya gimana bang? Takutnya gue nunggu nggak keburu gitu ya. Ya caranya bikin 70-30 ya. 70-30 atau 60-40. Banyak orang tuh berpikir gini loh. Oh sekarang 100% BTC. Nanti kalau misalkan udah naik kita 100% alts. Enggak. Jangan kayak gitu. Tetap punya BTC. Dan menurut gue cara terbaik itu ya biarin aja. Ya, misalkan lo 70-30 nih. 30%-nya alts yang udah lo pilih lah ya dengan berbagai macam jenis alts lah ya. Saat ini masuk ke dalam altcoin season dan dia naik QT ke QE itu 30%-nya akan membesar sendiri. Begitu. Karena kalau sampai terjadi seperti 2021 kayak gini nih ya. Lo portofolio awalnya 70-30 pun bisa tiba-tiba kegeser kebalik ya. Tiba-tiba si alts-nya yang jadi 70% atau alts-nya 60% karena peningkatan alts-nya gila-gilaan dan meng-outperform BTC. Begitu. Jadi ya gini ada yang masih baru mikir bahwa oh nanti kalau sudah altcoin season BTC gua TP semua terus gue pilih-pilih lagi alts. Nggak harus kayak gitu. Lu mau ya boleh, tapi nggak harus. Ya, malah menurut gue lebih enak, lebih tetap terjaga resikonya kalau lo biarin aja, tetap biarin 70-30 saat dia mulai masuk ke altcoin season dia akan otomatis ngegedein sendiri sekali lagi ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin dominance. Selanjutnya kita masuk aja ke news. Untuk news ini datang dari ini internasional lah masuknya ya. Karena ya ini nggak disebut dari negara mana. Jadi basically ada whales yang accumulate ETH dengan jumlah yang cukup besar. Ya, rekornya itu terjadi di Februari awal, tanggal 7 atau 6 tadi ya. Ya pokoknya dari sini lah ya. Intinya itu dia ada surge sampai 35% dibandingkan dengan yang terakhir terbesar di Februari 2023. Lucunya sama-sama di Februari nih ya. Nah ini si accumulation itu senilai 883 juta USD worth of ETH inflow. Begitu. Nah ini adalah suatu obvious buy ya. Obvious buy yang dilakukan oleh para whales dan ini tuh dilakukan pada tanggal 7 Februari begitu ya. Nah ini sekarang menjadi yang terbesar dalam sehari ya. Sebelumnya di 2023 Februari juga ya. Ini senilai 330.705 Ethereum begitu ya.
Nah, terus kalau kita mau ngomong, ini emang kenapa penting Bang? Nah karena gini, kayak contohnya di Februari 2023 gitu ya, saat terjadi akumulasi yang cukup besar-besaran oleh para whales ini ya, inflow-inflow besar, beberapa bulan kemudiannya seringkali terjadi ada peningkatan begitu. Jadi ya mungkin kalau ini bahasa ininya lah yang orang-orang Indonesia mungkin lebih ngerti. Ini bandar beli duluan nih, bandar beli duluan terus nanti berapa lama setelah itu biasanya naik. Nah, kasarnya kayak gitu. Tapi gini ya, bukan berarti karena terjadi seperti ini lu jadi wah kalau gitu caranya 2 bulan ya bang. Oke, gue pinjem duit dulu ke emak gue nih ya. Gue pinjem berapa 2 miliar misalkan gue masukin gede-gedean. Nanti 2 bulan gue kaya. Nggak bisa kayak gitu ya. Karena nggak berarti di 2023 kejadian akan persis juga seperti sekarang kejadiannya gitu. Tetapi yang ingin gue tunjukkan adalah bahwa para whales ya, para bandar kasarnya ya, mulai melakukan akumulasi ETH dengan jumlah yang cukup besar. Terakhir kali terjadi seperti itu ya, ada korelasi peningkatan beberapa bulan kemudian begitu. Jadi ya tetap aja DCA menurut gua. Cuma kan belakangan ini banyak yang kayak udah nyerah nih sama Ethereum ya, udahlah Ethereum gak kemana-mana. Nah ya sekarang ya ada news seperti ini, gue coba jelasin juga bahwa ya tetap ada yang beli kok, begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk newsnya. Selanjutnya economic calendar. Untuk economic calendar dari US hari ini, singkat gue nggak ada apa-apa. Yes, nggak ada apa-apa ya. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA, tapi ingat mulai besok sampai Jumat itu terus ada data penting. Jadi jangan sampai lupa ya dipasang alarm lah gitu kasarnya, buat apalagi buat lo yang suka buka posisi futures gitu ya. Oke. Jadi makronya beres ya, selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita masih belum ada setup futures ya sebenarnya ya. Karena ya 2 hari ke belakang masih membuat doji dan belum beritas kemana-mana. So langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 91.906, 89.851 dan di 87.216 begitu ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk di Ethereum kita punya posisi long yang udah profit. Minimal buat yang konservatif udah profit ya. Karena yang konservatif itu target TP-nya di sini nih kemarin. Nah, udah kena nih ya. Jadi buat lo yang buka posisi long kemarin itu sudah profit sebesar 1,32%. Lumayan ya. Nah, buat lo yang agresif masih di hold sebenarnya masih oke, karena kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi daily close-nya itu masih di atas. Nah, walaupun sekarang lagi retest lagi. Jadi boleh dipertahankan ya. Tapi lihat besok, kalau besok sampai daily close-nya di bawah ya udah berarti cut loss. Begitu ya. Jadi sekali lagi buat yang konservatif udah profit, yang agresif masih belum nih ya, karena masih nunggu sampai ke 2744 gitu ya.
Oke, posisi spot di angka 2619, 2552 dan 2464,6. Itu kurang lebih untuk di DCWT sesi pertama ini ya, secara setupnya di Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, ya gue tetap mengingatkan satu hal aja untuk terus konsisten di CA dan juga pertahankan rasio ya. Pilih deh 70-30 atau 60-40 ya. Kalau 70-30 berarti lu lebih konservatif ya. Kalau lu pilih 60-40 berarti lebih agresif gitu ya. Ya tapi ya udah gitu aja, sesimpel itu ya. Sisanya tinggal konsistensi gitu. Dan ya kalau lu konsisten begitu ya, ujung-ujungnya akan ada buahnya, ada buahnya. Dan itu udah cukup banyak juga yang testimoni lah begitu menyatakan begitu bahwa awalnya tuh ancur-ancuran, banyaknya tuh ancur-ancuran di sinilah ya. Kalau mau ngomong jujur paling banyak ancur-ancuran tuh di sini. Karena kena janji palsu bahwa akan 100.000 begitu ya. Bangke ya, di sini gua bahas hati-hati ada resiko, dimaki-maki dulu katanya. Dibilangnya tuh dulu ngefat katanya, bangke so tahu katanya. Taunya beneran koreksi, udah beneran koreksi tuh orang yang maki-maki diem kan, hilang. Begitu, mungkin cut loss begitu. Nah, tapi buat lo yang actually ngikutin TCI bareng-bareng akumulasi di sini ya, bukan ngedukun, akumulasi aja. Akumulasi di CA gitu ya. Dari yang minus di April Maret, akhirnya sekarang udah dalam posisi profitable. Begitu. Nah, berapa banyak orang yang tadinya di sini teriak-teriak extra bullish malah sampai sekarang masih belum profit. Nah, itu semua terjadi bukan karena wah Bang Toshi hebat luar biasa. Bukan. Karena lu konsisten. Karena gue sih ngasih tahu aja lu beli di mana. Tapi kalau lu nggak lakuin pembeliannya dan lu tidak sabar, ya nggak akan profit. Begitu. Dan kita harus ingat ya, di market itu seringkali terjadi masa-masa yang membosankan. Itu ini nggak bentar loh. Ini masa-masa ini tuh bertahan sampai 239 hari. Ini orang-orang yang nggak biasa di market udah nyerah semua. Begitu. Tapi saat lu bersabar dan konsisten, justru lu saat beli di sini adalah masa-masa yang paling wah luar biasa. Makanya gue sangat gak suka orang bilang, wah lu hoki ya, lu bisa beli dulu BTC di harga 60 ribuan. Oh bukan hoki, itu bukan hoki ya. Di masa-masa ini tuh kita sakit perut nunggunya nih. Aduh, gimana nih? Masih lower low, aduh masih lower high, aduh masih lower low. BSB gimana nih? BSB masih jadi resisten. Mulai ada reclaim, wah senang ya. Wah udah mulai reclaim mantul, wah udah nih statistiknya kita higher high, all time high. Dulu kita dibacotin, wah apaan lu pakai BSB cuma MA 20 sama MA 21 mana bisa melihat tren. Ternyata apa? Statistiknya kita punya kok sampai ke belakang. Dan akhirnya saat terjadi pantulan di BSB ya, kita kasih lihat deh ya. Saat terjadi pantulan di BSB, apa yang terjadi? Terjadi adalah statistik bermain dan membuat higher high bahkan all time high. Begitu ya. Jadi ingat, easy come easy go. Apa yang datangnya cepat akan juga cepat perginya ya. Tapi kalau kita actually pelan-pelan ya membuat portofolio kita dipikirkan dengan baik, bersabar, konsisten, ya profitnya juga akan bisa lama kita nikmati ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.